Halo Shalom saudara yang kekasih di mana saja Anda berada pada saat ini. Puji nama Tuhan, hari ini kita berjumpa lagi dalam acara Daily Bread. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, kita semuanya diberkati dan terus teguh beriman kepada Tuhan Yesus dan maju terus di dalam kebenaran akan Tuhan. Nah saudaraku yang kekasih, mari kita baca bersama-sama hari ini, yaitu dari 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 1 ayat 1 sampai ayat keempat. Nah, firman Tuhan dengan tema pada hari ini adalah firman hidup ya, firman hidup. Mari kita baca bersama-sama ya. Kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami telah bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, itu yang kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa, dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Nah saudaraku yang kekasih, kita melihat di sini tema daripada firman Tuhan hari ini adalah firman hidup. Nah apakah firman hidup itu? Nah mari kita baca di dalam ayat yang pertama. Apa yang telah ada sejak semula? Nah pertanyaannya, apa yang ada sejak semula itu? Dan kemudian kalimat yang berikutnya, yang telah kami dengar dan kemudian yang telah kami lihat dengan mata kami, dan yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup itu. Nah kalau kita berkata ya, kalau kita melihat kata firman ya, firman itu tidak mungkin bisa dipegang tetapi hanya bisa didengar ya. Firman itu nggak mungkin bisa dilihat, jadi hanya dapat didengar saja mengenai firman. Karena firman itu adalah kata-kata ya, kata-kata yang keluar dari mulut Allah ya. Jadi itu hanya dapat didengar oleh orang ya, tetapi untuk dilihat apalagi diraba rasanya tidak mungkin. Tetapi firman Tuhan di sini dikatakan apa yang kami dengar sejak semula, bahkan apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami saksikan. Jadi mereka menyaksikan dari kalimat ini, mereka bukan hanya mendengar tetapi mereka juga telah melihat dengan mata. Nah, mata di sini bukan mata kiasan ya, tetapi betul-betul mata secara jasmani, secara kasat mata. Jadi firman itu mereka bukan hanya mereka dengar, firman itu mereka melihat dengan kasat mata mereka. Bahkan mereka saksikan. Saksikan itu betul-betul mereka menyaksikannya ya, dengan mata kepala mereka sendiri, dan kemudian bahkan lebih lagi mereka raba. Jadi sesuatu yang bukan sesuatu yang imajinasi, tetapi betul-betul mereka alami. Kalau diraba itu artinya mereka saksikan, mereka alami mengenai firman hidup itu. Nah, mari kita melihat sebenarnya dari kata ini jelas bahwa firman itu bukanlah benda mati ya, atau benda, tetapi di sini menyatakan kehidupan. Ada kehidupan, ada sesuatu yang bergerak dan ada sesuatu yang memang hidup ya. Nah, mari kita melihat apa yang mereka dengar sebenarnya dari semula. Nah, kita lihat di dalam Kejadian ya. Kita lihat dalam Kejadian pasal yang pertama. Kita lihat dalam Kejadian pasal yang pertama ayat pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, itu pada mulanya. Jadi pada mulanya Allah. Jadi sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Nah, siapakah itu? Dialah Allah, ya. Dialah Elohim ya, yang ada sejak semula. Sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Dan kapan dia ada? Tidak tahu ya, karena dia tidak berawal, karena dia adalah Alfa dan adalah Omega.
Omega. Nah, inilah yang didengar oleh bangsa Israel. Nah, inilah yang didengar oleh rasul-rasul. Jadi dengan kata lain, yang mereka dengar itu dengan telinga mereka itu adalah tentang Allah, Allah Elohim, yaitu Yahweh, yang mereka dengar dari turun temurun, ya, dari nenek moyang mereka. Mereka dengar dari Musa, dan kemudian bukan hanya mereka dengar, tetapi mereka sudah saksikan dari sejak zaman perjanjian lama, ya. Mereka itu bukan hanya dengar tentang Allah, tetapi bagaimana orang-orang yang ada di perjanjian lama, mereka juga, saudara, mereka alami, mereka lihat. Kita lihat berarti mereka betul-betul berinteraksi dengan Allah itu. Ini luar biasa. Inilah Allah yang ada di dalam Alkitab. Kalau kita melihat bagaimana, ya, Adam dan Hawa, ya, kita melihat mereka berinteraksi, mereka mendengar suara Tuhan, dan mereka mendengar langkah Tuhan. Bahkan pada waktu zaman Kain, ya, Kain ketika dia membunuh adiknya, kemudian dia mendengar suara Tuhan dan dia mendengar perintah Tuhan. Dan kita melihat Nuh juga bagaimana dia mendengar firman Tuhan, dan kemudian Tuhan meminta dia untuk membuat bahtera. Dan kita lihat lagi bagaimana Abraham mendengar firman Tuhan juga. Dan bukan hanya itu, dia bahkan melihat di mana ada 3 orang datang kepada dia, menjumpainya, dan salah satu itu malaikat Tuhan, dan itu Allah sendiri, Tuhan sendiri yang menjumpai. Dan kita melihat lagi bagaimana Musa, ya, bagaimana Musa di padang belantara, bahkan ketika dia menjumpai Tuhan, menjumpai dia dengan api, ya, dengan semak yang berapi, tetapi semak itu tidak terbakar, dan Tuhan katakan, "Aku adalah aku." Dia memperkenalkan dirinya. Dan kemudian kita melihat lagi, ya, bagaimana perjalanan bangsa Israel, mereka melihat Tuhan, perbuatan Tuhan, ya, bagaimana Tuhan menampakkan diri dengan tiang awan, tiang api, dan bagaimana juga ketika mereka di bawah Gunung Sinai, ya, Tuhan menunjukkan, datang kepada mereka dengan guntur, dengan petir, dengan cahaya. Jadi betul-betul kalau kita melihat di dalam seluruh Alkitab, bahwa Allah itu betul-betul Allah yang mereka bukan hanya dengar, tetapi mereka saksikan, ya, mereka lihat. Jadi Allah Yahweh itu adalah, ya, kita lihat di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, itu Allah yang eksis. Allah keberadaannya dapat didengar, Allah keberadaannya dapat dilihat, dan Allah keberadaannya di mana berinteraksi dengan manusia, berinteraksi dengan ciptaannya, saudara. Jadi bukan Allah yang tidak ada eksistensinya, bukan Allah yang antah berantah di mana yang kita hanya tahu bahwa Allah ada, tetapi tidak dapat membuktikan keberadaannya. Akan tetapi Alkitab jelas mengatakan bahwa kita dapat membuktikan eksistensi, bahkan manusia pada waktu zaman dahulu bisa merasakan kehadirannya, bahkan mendengar suaranya. Nah, kita kembali kepada 1 Yohanes, ya, 1 Yohanes yang tadi kita baca, jelas apa yang kami dengar. Jadi apa yang kami dengar, dan kemudian itulah yang pada mulanya yang mereka dengar, itulah Allah. Dan bangsa Israel, kita melihat bagaimana mereka begitu disiplin mengajar anak-anaknya. Bahkan Musa mengatakan, ya, Allah mengatakan kepada Musa supaya bangsa Yahudi ini mengajar anak-anaknya, ya, pada waktu mereka duduk, pada waktu mereka berdiri, pada waktu mereka berjalan, bahwa Taurat itu, bahwa tentang Allah itu diajarkan. Jadi mereka sudah dengar sejak dulu kala tentang Allah ini. Tetapi yang luar biasa, mereka bukan hanya mendengar sekarang. Di dalam ayat yang pertama, dalam kalimat yang berikutnya, yang telah kami lihat dengan mata kami. Wow, luar biasa. Jadi sekarang, saudara, mereka bukan hanya mendengar, tetapi mereka melihat dengan mata mereka, melihat dengan mata jasmani mereka. Itu artinya bahwa mereka telah melihat Allah itu dengan kasat mata mereka. Nah, kita lihat siapa yang Allah yang mereka lihat dengan kasat mata itu. Mari kita lihat Yohanes 1 ayat yang ke-1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Nah, ini firman, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi jelas, saudara, di sini dikatakan apa yang mereka dengar dari semula.
Dalam Kejadian 1 ayat 1, apa pada mulanya adalah Allah. Dan di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Jadi sebelum segala sesuatu sudah ada firman itu, sudah ada Allah itu. Jadi firman itu bersama-sama dengan Allah di sini, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah Allah sendiri. Nah, bagaimana mereka bisa melihat firman itu? Karena firman itu adalah Allah, dan firman Tuhan dan Allah itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Ya, kita melihat tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, karena Allah itu adalah roh ya. Tetapi bagaimana rasul-rasul Yohanes mengatakan bahwa dia sudah melihat Allah, bahkan meraba Allah, dan mereka sudah lihat dan meraba Allah. Nah, kita melihat itu firman itu ternyata firman itu telah menjadi manusia. Nah, firman itu telah menjadi manusia. Flesh dalam bahasa Inggris dikata pakai flesh. Flesh itu daging ya. Manusia, dia telah menjadi daging, telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan firman itu diam. Firman itu tinggal bersama-sama dengan mereka saat itu. Dan kita telah melihat, nah di sini mereka telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi saudara, kita melihat di sini bahwa firman itu telah menjadi manusia, telah menjadi daging, dan mereka sudah melihatnya. Dan itulah di dalam Yesus Kristus yang disebut anak Allah. Kenapa dia disebut anak Allah? Disebut anak Allah, bukan Allah beranak. Allah tidak pernah beranak, Allah tidak pernah beristri, saudaraku yang kekasih. Ini adalah sama dengan kata kiasan saja, yang artinya firman yang menjadi manusia. Nah, firman yang menjadi manusia itulah yang disebut anak Allah. Contohnya ya, anak kunci, apakah kunci beranak? Tidak. Kemudian anak tangga, apakah tangga beranak? Tidak. Ya, ini adalah istilah yang dipakai, kita lihat di sini yang dipakai oleh Yesus untuk menunjukkan bahwa dia berasal dari Allah. Contohnya ini, saya anak Tanjung Priuk. Apakah Priuk yang meluarkan, Tanjung Priuk yang meluarkan saya? Saya anak Medan. Apakah Medan yang melahirkan saya, atau Medan yang mengeluarkan dari tanah Medan yang mengeluarkan saya? Tidak. Itu artinya saya berasal dari Medan. Saya anak Ambon ya umpamanya. Karena saya berasal dari Ambon atau dari Manado, dari Tanjung Priuk, anak Blok M. Itu hanya istilah yang dipakai. Ya, itu artinya kita berasal dari mana ya. Nah, demikian juga Yesus disebut anak Allah karena dia berasal dari Allah. Karena dialah firman yang menjadi manusia. Nah, kita kembali lagi di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama. Di sini dikatakan kami telah melihat dengan mata kami. Jelas ya, dengan mata. Betul-betul dengan kasat mata dilihat. Yang telah kami saksikan, bahkan mereka bukan hanya melihat sosok daripada Tuhan Yesus ini yang firman ini, tetapi mereka telah saksikan, mereka telah melihat, mengalami bersama-sama dengan Tuhan pekerjaan Tuhan Yesus yang begitu dahsyat ya. Pekerjaan Tuhan di dalam Tuhan Yesus, mereka menyaksikan bagaimana orang mati dibangkitkan, mereka menyaksikan bagaimana air menjadi anggur, mereka menyaksikan orang buta melihat, orang timpang kemudian berjalan. Mereka melihat bagaimana orang kerasukan setan, Tuhan hanya bilang keluarlah kau, maka setan itu keluar. Bagaimana Tuhan Yesus kemudian menghadrik topan pada waktu ada badai, mereka ada di tengah danau yang angin ribut, Tuhan bilang diamlah kau, maka diam. Jadi mereka menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan yang sangat luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Mereka melihat bahwa betul-betul mereka melihat Allah ya. Mereka ini adalah sosok, bahkan mereka mengatakan siapakah gerang sehingga angin ribut pun taat kepadanya. Jadi saudara, kita melihat di sini, inilah Allah yang menjelma menjadi manusia. Inilah Allah yang menjadi manusia. Nah, kita melihat di sini, ini yang mereka saksikan. Tuhan Yesus inilah firman yang menjadi manusia yang mereka saksikan. Dan di sini dikatakan mereka bukan hanya menyaksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami. Wow, luar biasa saudara. Itu berarti diraba dengan tangan. Itu artinya dipegang. Mereka hidup bersama-sama ya selama 3,5 tahun. Murid-murid Tuhan Yesus hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, kemudian di sini dikatakan kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup.
Jadi dengan kata lain bahwa Yesus itulah firman hidup. Ya, yang memberikan kehidupan. Barang siapa yang percaya, barang siapa mendengar firman itu dan percaya kepadanya, maka mereka mendapatkan hidup itu. Nah, kemudian di dalam ayat yang kedua, hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Wow, luar biasa saudara. Dipertegas lagi, hidup itu telah dinyatakan. Jadi kehidupan itu telah dinyatakan. Artinya bahwa Yesus itu bukan hanya firman, tetapi dialah kehidupan itu. Dia hidup itu, dan hidup itu telah dinyatakan, telah diproklamirkan, telah digaung-gaungkan, ya. Kemudian di sini dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dia ulang lagi, kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi memberitakan kepada kamu tentang hidup yang kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa yang telah dinyatakan kepada kami. Nah, sekarang di sini dikatakan bahwa hidup itu telah dinyatakan dan kemudian di sini dan kami telah melihatnya dan sekarang ini katanya kami bersaksi. Jadi apa yang mereka saksikan itu adalah bukan hanya apa yang mereka dengar, tetapi apa yang mereka lihat, tetapi juga apa yang mereka alami dan yang mereka saksikan dalam hidup mereka. Jadi itu merupakan saksi yang sangat luar biasa. Nah saudara, kata saksi itu adalah kalau seseorang menjadi saksi di pengadilan, itu artinya adalah orang itu mengalami satu peristiwa, bukan hanya mendengar tetapi ada di satu tempat menyaksikan peristiwa itu. Itulah saksi. Nah, itu sebabnya dikatakan inilah yang kami saksikan, saudara. Ini yang saksikan. Dan kata saksi itu juga itu menunjukkan kepada martir. Yang artinya adalah memang kalau orang bersaksi itu, saudara, itu resikonya sangat tinggi sekali. Mereka berisiko sekali ya. Dan saudara, bahkan di antara mereka yang menyaksikan tentang Tuhan Yesus ini, ada yang dibunuh dan mereka menjadi martir. Nah, saudara, kita melihat di sini inilah yang mereka saksikan, yang ada bersama-sama dengan Bapa yang dinyatakan kepada kami. Jadi firman itu yang bersama-sama dengan Bapa. Yesus katakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Kemudian kita lihat lagi dalam ayat yang ketiga. Apa yang telah kami lihat, apa yang kami telah dengar, kami beritakan kepada kamu juga. Nah itu, jadi apa yang kami dengar, apa yang kami telah lihat, itu yang kami beritakan kepada kamu juga. Jadi apa yang mereka beritakan itu bukan apa kata orang ya. Bukan kata orang atau sesuatu yang mereka pelajari, tetapi betul mereka alami. Dan mereka telah mengalami hidup yang kekal itu. Mereka telah diubah oleh Tuhan Yesus. Mereka telah mengalami kasih karunia Tuhan. Mereka telah betul-betul mengalami kehidupan yang kekal. Kehidupan yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Kehidupan yang punya meaning. Dan kehidupan yang punya tujuan kekekalan. Nah, itu yang mereka sudah rasakan. Nah, karena mereka sudah alami, mereka sudah rasakan, itu yang diberitakan kepada umat, kepada orang lain. Jadi saudara, sebagai orang-orang Kristen yang sudah mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus, kita adalah orang berdosa karena kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus dan kita sudah mengalami kemerdekaan atas dosa. Sebab itu saudara, kita yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan, kita yang sudah mengalami anugerah Tuhan yang begitu besar ini, sebab itu kita wajib, kita harus memberitakan juga kepada orang lain. Nah, tujuannya kita memberitakan, tujuannya kita saksikan apa yang kita alami. Kita baca di dalam ayat yang ketiga. Apa yang telah kami lihat dan apa yang kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Nah, tujuan kita memberitakan Injil, tujuan kita memberitakan keselamatan tentang Yesus yang adalah hidup itu, supaya orang-orang lain juga mendapat persekutuan, supaya kita masuk dalam persekutuan di dalam Tuhan. Nah, di sini dikatakan persekutuan bersama-sama dengan orang-orang kudus yang sudah diselamatkan, dan persekutuan kita adalah persekutuan dengan Bapa.
Nah, pada Deliberate yang lalu yang saya sharing kepada saudara, ya, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kita dibangun seperti rumah, ya, rumah yang besar di mana Tuhan Yesus adalah batu penjurunya, di mana batu penjuru ini adalah merupakan merekat atau mempersatukan kedua tiang ini yang mempersatukan, ya. Itu artinya ketika saudara dan saya percaya sama Tuhan Yesus, kita adalah satu persekutuan, kita adalah satu rumah yang besar. Itu adalah kumpulan orang-orang yang percaya, kumpulan orang-orang yang sudah bertobat, yang telah mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Nah, kita yang sudah mendapatkan hidup yang kekal itu, itulah kata Rasul Yohanes, itu yang mereka bagikan, itu yang mereka saksikan. Jadi mengabarkan berita baik, mengabarkan tentang firman hidup itu, Yesus itu, sama dengan memberikan, mentransfer kehidupan kepada orang lain, supaya ketika orang lain percaya, saudara, mereka juga mendapatkan kehidupan, anugerah Tuhan yang begitu besar, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya di dalam ayat yang keempat kita melihat, dan semuanya itu kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Saudara, mengapa banyak orang tidak, sukacitanya tidak sempurna, ya? Mereka sudah selamat, tapi kemudian mereka tidak membagikan apa yang mereka alami, dan akhirnya mereka tidak ada sukacita penuh. Nah, Alkitab mengatakan bahwa ketika kita memberitakan firman Tuhan, ketika kita menyampaikan tentang kabar firman yang hidup itu kepada orang lain, dan orang lain mengalami seperti yang kita alami, saudara, Alkitab juga mengatakan ada sukacita yang besar di sorga. Para malaikat-malaikat Tuhan di sorga bersukacita. Dan kemudian bukan hanya itu saja, maka sukacita kita di dalam Tuhan juga menjadi penuh. Jadi untuk mendapatkan sukacita yang sempurna juga adalah kalau kita rajin menyaksikan tentang firman hidup itu kepada orang lain. Jadi saudara, inilah kebenaran firman Tuhan. Saya mau menantang bagi semuanya yang belum mengalami firman hidup itu, yang belum mengalami kehidupan itu, apakah saudara yakin? Nah, sekarang pertanyaan saya untuk saudara, apakah saudara sudah betul-betul yakin saudara mendapatkan hidup yang kekal, ya? Kalau tidak, pada hari ini, ya, hari ini buka hatimu lebar-lebar dan terimalah firman hidup itu, maka saudara akan mendapatkan hidup itu. Nah, bagi mereka yang sudah mendapatkan dan mengalami firman hidup itu, mari kita rajin, mari kita bersaksi di mana saja, kapan saja ada kesempatan untuk memberitakan firman hidup itu, supaya sorga bersukacita dan saudara juga menjadi sukacita yang penuh di dalam Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur apa yang telah didengar, apa yang telah dilihat, yang telah didengar sejak semula, dan mereka sudah lihat, bahkan mereka sudah saksikan, mereka raba dengan tangan. Itulah yang dialami oleh rasul-rasul, dan itulah firman hidup, itulah Yesus sendiri yang adalah kehidupan. Dan itu sudah disaksikan, sudah dibagikan kepada dunia sehingga sampai kepada kami pada saat ini. Dan kami mau berdoa pada hari ini bagi mereka yang mendengar acara ini, YouTube ini, Tuhan, bagi mereka yang belum yakin bahwa mereka mendapat hidup yang kekal. Hari ini Roh Kudus jamah hati mereka. Patahkan segala kekerasan hati mereka supaya mereka boleh datang kepada pertobatan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bagi kami yang sudah mengalami hidup yang berkelimpahan, hidup yang penuh anugerah keselamatan dalam Tuhan, biarlah kami dengan berani memberitakan kabar baik ini kepada siapapun yang kami jumpai. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara, ya. Mari kita tetap berjaga-jaga dan menjaga kesehatan kita, ya. Berjaga-jaga dalam Tuhan, tetap tekun di dalam kebenaran firman Tuhan dan jaga kesehatan. Amin.